Pemirsa, setelah sempat batal hadir, penyanyi Audy Item akhirnya datang memenuhi panggilan kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Selasa kemarin. Kedatangan istri Iko Uwais ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor atas kasus dugaan pengeroyokan yang melibatkan suaminya Iko Uwais yang dilaporkan oleh Rudy. Audy diperiksa karena saat peristiwa pengeroyokan itu terjadi, ia berada di lokasi kejadian. Ya, saya baru bisa hari ini karena kemarin memang ada urusan. Jadi baru bisa hari ini. Kayak doain aja nanti setelah selesai nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Biar nggak terlalu lama. Kali ini, pada kesempatan hari ini, saya sampaikan perkembangan terbaru bahwa sudah 6 saksi yang kita lakukan pemeriksaan. Salah satunya, rekan-rekan bisa lihat sendiri, Mbak Audy hadir, datang untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Ya, nanti kita akan analisa hasil dari keterangan Mbak Audy dan yang saksi-saksi lainnya, dan dilakukan mekanisme gelar perkara. Apakah peristiwa ini termasuk peristiwa tindak pidana atau tidak? Untuk Mbak Audy sendiri kita ada 14 pertanyaan. Kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Untuk saat ini masih Mbak Audy hanya 1 orang, jadi bukan saksi terakhir. Kalau memang berkembang, kita akan panggil saksi lainnya. Berapa saksi lagi total? Total 6. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Saya di sini diminta untuk memberikan keterangan. Ya, alhamdulillah saya baru bisa hari ini. Kemarin mungkin teman-teman bingung, kemarin harusnya hari Senin ya, tapi ternyata hari ini saya bisanya karena memang saya kemarin udah kasih tahu bahwa saya ada urusan, kemarin baru bisa hari ini. Terima kasih juga untuk dari Bapak Kasat di Polres Bekasi dan teman-teman juga terima kasih atas atensinya. Saya di sini hanya diminta untuk keterangan. Guna pengembangan kasusnya, penyidik masih akan terus memeriksa beberapa saksi lagi yang diduga mengetahui kejadian tersebut. Saat ini, polisi sudah memeriksa 6 orang yang dimintai keterangan, termasuk salah satu saksi yakni Iko Uwais, suami Audy. Namun begitu, tidak tertutup kemungkinan jumlah saksi tersebut masih akan bertambah sesuai kebutuhan penyidikan. Tidak hanya memeriksa saksi, penyidik juga telah menyita dan mengamankan barang bukti berupa handphone dari pelapor di tempat kejadian perkara. Untuk di TKP kita sudah mengamankan handphone dari pelapor, juga kita amankan. Berapa dekat sih dengan sanitarium itu, Mbak? Sebagai tetangga itu, Mbak? Tetangga depan rumah saya. Baru kali ini aja. Usai diperiksa sebagai saksi terlapor, pelantun tembang menangis semalam itu memohon doa kepada semua pihak agar diberikan kelancaran terhadap kasus suaminya itu. Ya pokoknya kita upayakan yang terbaik. Kita mengikuti proses, kita juga kooperatif di sini. Kita juga pokoknya pengen yang terbaik lah untuk semua-muanya supaya selesai, cepat selesai, supaya ini menjadi jalan yang terbaik. Kayak kita ikutin aja prosesnya. Saya minta teman-teman semua untuk doain ya. Saya tahu suami saya, kalian juga tahu suami saya seperti apa. Suami saya bukan orang jahat. Itu aja. Saya minta doa semua dari teman-teman supaya masalah ini cepat clear. Sementara itu, sebelumnya merasa difitnah dan tidak melakukan pengeroyokan seperti yang dituduhkan oleh Rudy dan Fitria Mahardika, istri Rudy, Iko Uwais balik melaporkan seterunya itu ke Polda Metro Jaya. Tidak hanya dituduh telah melakukan pengeroyokan, rumah tangga pasangan yang jauh dari gosip itu juga dituduh menggunakan pesugihan oleh pelapor berinisial R. Iko menganggap bahwa laporan yang dibuat oleh Rudy seterunya adalah rekayasa yang dibuat Rudy, sehingga hal tersebut menurut aktor The Raid itu salah satu bentuk pencemaran nama baik terhadap dirinya. Lantas, apa tanggapan Audy terkait laporan balik yang dilakukan suaminya tersebut? Oh ya, itu sudah merupakan materi pemeriksaan. Berarti benar adanya, Mbak? Ya pokoknya adalah seperti itu. Ya dia dengan istrinya dan anak-anaknya, saya dengan Iko, dengan kakak ipar saya dan istrinya. Oh, untuk kronologi, mas-mas mbak-mbak bisa lihat di Instagram saya sama Iko, di situ terlihat jelas ya, sudah ditulis di situ, bisa dilihat aja. Di sini saya cuma diminta keterangan aja pada saat kejadian.
Kesal dituduh telah melakukan pengeroyokan dan menjalani pesugihan, Audi mengunggah sebuah pernyataan melalui akun Instagram pribadinya yang menggambarkan suasana batinnya menghadapi kasus yang menderanya tersebut. Mas Bambang, sekali lagi saya kasih tahu, bisa lihat di Instagram saya. Itu ditulis kronologinya bagaimana, bisa lihat di situ. Untuk keterangan lebih lanjut mungkin bisa ditanyakan kepada pihak polisi aja. Nah, tadi saya udah bilang, pokoknya kita mencoba kooperatif dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Seperti diketahui sebelumnya, dalam laporan yang dibuat Rudy di Polres Metro Bekasi Kota, Iko dan kerabatnya diduga telah melakukan pemukulan terhadap Rudy sehingga menyebabkan korban mengalami luka memar pada wajahnya, lengan, dan punggung. Kita mengupayakan yang terbaik. Gitu, kita mengupayakan yang terbaik. Di sini saya ingin tegaskan bahwa tidak ada yang namanya pengeroyokan atau pemukulan seperti yang dilaporkan. Ya. Dan suami saya pure di sini dia membela diri. Gitu. Karena melihat kakaknya terancam oleh Rudy, akhirnya dia membela diri. Ya, pokoknya saya sebagai seorang istri pastinya sangat-sangat mendukung apapun. Ya, tapi kita juga berdoa, kita juga minta teman-teman juga untuk doain supaya kasus ini bisa segera selesai dengan baik. Masih soal kasus hukum perseteruan Andar Situmorang dengan Hotman Paris Hutapea memasuki babak baru. Sebagai pelapor dalam kasus dugaan menyebarkan konten pornografi di media sosial yang dilakukan Hotman Paris, Andar Situmorang seteru Hotman menjalani berita acara pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Saya dipanggil sebagai saksi atas laporannya FBI Forum Data, di mana itu memang bukti itu dari saya kasih sama mereka untuk bikin laporan mewakili. Kebetulan saya penasehatnya ormas itu, jadi saya dalam hal ini saya bukan pengacara sekarang ini. Saya dipanggil menjadi saksi atas konten asusila yang diproduksi dari Instagramnya Hotman Paris. Diposting sampai 7.000 sekian yang klik. Saya sampaikan juga sama Hotman, kau ini Instagrammu nggak bisa kau bohongi, ya. Ada kodenya itu, dan ada kodenya terdaftar itu di Instagram Jakarta Indonesia, dan itu kau daftarkan Instagrammu itu adalah pakai emailmu, bukan nggak bisa. Dan Instagrammu itu adalah punya kode paspor ya, punya paspor, nggak bisa diklik-klik orang. Jadi kalau alasanmu nanti hilang berarti kau sudah sukses nyuap polisi. Selain menjalani pemeriksaan, kedatangan Andar ke Polda Metro Jaya itu juga untuk menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya untuk menjerat pengacara kondang Hotman Paris yang dianggapnya mendapatkan keuntungan dari konten pornografi yang dibuat seterunya. Andar mengungkapkan ada beberapa poin yang disampaikan di depan penyidik yang dapat menjerat Hotman Paris. Saya sudah barusan diperiksa di BAP oleh Krimsus Unit 2 ya. Saya sudah jabarkan semuanya di situ karena sesungguhnya saya pelapornya, tapi saya kasih kuasa mewakili lah. Saya pemilik barang itu Hotman, barang itu barang asusilamu itu. Jadi saya diperiksa tadi, lupa saya berapa pertanyaan, tapi ada poin-poin yang bisa mengunci kelakuannya Hotman, bahwa IG itu tidak IG-mu itu hanya melalui email, lu daftarkan kan, nggak di email, dan itu ada pasportnya, ada kodenya. Ya, hanya kau yang bisa buka itu, tiada lain selain itu. Walaupun itu hilang, hilang HP-mu hilang, tapi Instagram itu bisa dibuka dari HP lain aja, dari rumah pun bisa, dari komputer rumah pun bisa, betul gitu kan? Saya minta diperiksa saksi ahli dari Instagram. Oh man, kau nggak bisa nipu lagi, nggak bisa mengkelit lagi. Dari Instagram Jakarta Indonesia wajib diperiksa jadi saksi ahli. Nah, tayangan video asusila yang kau sengaja tayangkan tanpa hak di Instagrammu adalah telah dibuka oleh 7.560 dan dikomentari 106 orang komen ya bahwa di situ kau adalah untuk pengen menambah follower
Dan saya dengar follower kau dari 1 juta langsung naik 1,5 juta. Gara-gara itu. Yang menyebarluaskan video porno asusila dari Instagrammu itu penanggung jawabnya kau, Horman. Buat siapa-siapa. Kau tidak bisa wakili. Jadi kau usah bikin laporan hilang lah. Nggak ada yang hilang, itu ingatanmu yang hilang. Sementara itu, terkait tuduhan Hotman soal ijazah yang dimiliki Andar adalah palsu, Andar dengan lantang membantah tuduhan tersebut. Dan ia sudah menyerahkan tuduhan ijazah palsu oleh Hotman tersebut ke polisi. Dia kan bilang saya ijazah palsu. Hotman, kau pengacara tidak punya hak membacakan putusan-putusan tahun 2000. Yang berhak membaca putusan itu adalah majelis hakim di pengadilan. Yang bisa meminta itu saya yang berkepentingan dari pengadilan. Kau bacakan lagi putusan palsu, makanya saya pidanakan kau. Dan saya jamin 1000% tidak ada di situ ijazah palsu, mulutmu itu ngarang-ngarang. Makanya saya lapori. Dan laporan saya, Hotman, diterima oleh polisi. Berarti bukti permulaan saya cukup. Kau sudah saya laporkan, kau mau ngalihkan isu kau.